Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Semangat semuanya ya. Iya, Pak. Semangat. Pokoknya terus tetap semangat. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali. Tentunya dalam mata pelajaran fikih ya untuk kelas 6 MI. Tapi sebelum itu atau sebelum dimulai, Pak Ubed akan mengabsen. Okay. Apakah semua sudah hadir atau ada yang belum hadir di sini? Ya. Ada Pak Samsul Ladi? Ya. Mas Barudin? Hadir, Pak. Mas Abdul Goni? Hadir, Pak. Iya, Mas Usman? Hadir. Iya, Mas Fatahila? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Semuanya ya? Sehat, Bapak. Alhamdulillah. Kita harus tetap semangat. Kita harus selalu menjaga kesehatan. Sampun sarapan atau dereng tadi? Sampun, Pak. Sudah, Bapak. Iya, oke. Jadi bagus itu karena ikan laut juga mengandung banyak protein ya. Selalu kita konsumsi karena itu termasuk makanan halal seperti yang mata pelajaran kemarin. Oke, kita mulai berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini berjalan lancar, bermanfaat nantinya ilmu yang kita dapatkan dan dapat kita tularkan ataupun nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ngoten nggih anak-anak nggih? Ya, Pak. Ya, oke, tetap semangat pokoknya. Oke. Untuk doa Pak Ubed minta untuk Mas Usman untuk memimpin doa bersama teman-teman. Silakan Mas Usman. Iya. Suaranya lagi enggak bagus. Oh iya. Oh iya. Mas Fatahillah nggih. Oh iya, Mas Fatahillah, silakan Mas dipimpin untuk doa. Ye, siap. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Fatahillah yang sudah memimpin doa bersama teman-teman semua. Oke, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita ya, cinta kepada tanah air kita yaitu Indonesia Raya. Mari kita bersama-sama mengumandangkan lagu Padamu Negeri ya. Mari hitungan 3, 2, 1. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu Iwaraga kami. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih anak-anak. Oke, mari kita mulai pelajaran kali ini. Terlebih dahulu, anak-anak harus tahu tentang tujuan pembelajaran kita pada
mata pelajaran kali ini. Karena materi kita yaitu tentang minuman halal. Oke. Nah, maka tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik atau anak-anak nanti dapat menjelaskan arti dan jenis-jenis minuman yang halal. Kedua, anak-anak atau peserta didik dapat membiasakan mengonsumsi minuman yang halal. Tiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah ataupun manfaat mengonsumsi minuman yang halal. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Sedangkan selanjutnya terlebih dahulu kita harus tahu masih ingat pelajaran kemarin tentang apa anak-anak? Ayo, masih ingat gak? Makanan halal, Pak. Iya, bagus Mas Abdul Ghani. Yaitu pelajaran kemarin kita sudah membahas tentang makanan halal dan haram. Haram. Ya. Betul. Jadi apa itu makanan halal? Ada yang tahu? Makanan yang diperbolehkan oleh agama dan bermanfaat. Iya, alhamdulillah, hebat Mas Fatahillah, yaitu makanan yang diperbolehkan tentunya sesuai dengan agama Islam dan bermanfaat untuk kesehatan. Betul sekali. Sedangkan makanan haram, apa itu makanan haram? Ayo, siapa yang tahu? Maka. Iya, betul. Ada yang menambahi? Mas Samsul Hadi tadi, makanan yang tidak boleh dimakan? Ayo. Iya, tentunya makanan yang atau tidak diperbolehkan oleh agama itu pasti mengandung apa? Mudarat, iya, ataupun berbahaya. Jadi itu anak-anak harus kita selalu ingat, pelajaran-pelajaran yang telah kita lalui. Sekarang Pak Ubed akan menampilkan, anak-anak dapat melihat di sini jenis-jenis minuman. Nah, tentunya minuman-minuman ini sesuai dengan materi yang kita pelajari, yaitu tentang minuman halal. Yang pertama, ini gambar apa ya anak-anak kira-kira ya? Oh iya, betul, air minum, air mineral lebih jelasnya, air mineral. Yang kedua, ini ada tulisannya. Yang tengah ini. Air soda. Air soda, betul. Yang ketiga? Air jus. Nah, ini yang pasti hafal ini semuanya. Nah, ada yang sering mengkonsumsi jus? Oh, jus tomat bagus. Mengandung vitamin apa itu, Mas Samsul? Nah, betul. Oke. Tentunya ini minuman halal ketiga jenis ini, dan nantinya anak-anak akan Pak Ubed bagi dalam beberapa kelompok. Di sini ada 3 kelompok, Yang pertama itu tentang ataupun nanti kelompok pertama yaitu membahas tentang minum air mineral. Air mineral banyak, seperti kemasan itu yang dikemas, ada Aqua, ada apalagi itu, ada Kahaki, ada Buya, ada apalagi lah, itu banyak, yaitu untuk kelompok 1 nanti anggota kelompoknya pertama itu Mas Samsul Hadi, Mbak Sofiatun, Mas Zainal Mutakin, dan Mas Bahrudin. Nah, sedangkan untuk kelompok 2 kita namakan kelompok soda, yaitu pertama Mas Bambang Isnainto, yang kedua Mas Fatahillah, yang ketiga Mas Fuad Nur, dan yang terakhir atau keempat itu Mas Maulana Malikuddin. Oke. Sedangkan kelompok terakhir atau kelompok 3 kita namakan dengan kelompok jus. Nah, ini ada Mas Harjianto, ada Mas Abdul Ghani, ada Mas Usmanto,
dan ada Mas Liwardi. Oke, sudah paham nggih semuanya nggih? Sesuai dengan kelompoknya. Nah, jadi nanti minta untuk masing-masing kelompok ini berdiskusi nggih. Beda kelompoknya masing-masing membahas tentang yang pertama tadi, kelompok 1 itu membahas tentang air mineral, kelompok 2 membahas tentang air soda, dan kelompok 3 itu membahas tentang jus. Nah, mengapa minuman-minuman tersebut itu dikategorikan minuman halal? Nah, itu harus kalian berdiskusi, analisa ataupun analisis tentang minum-minuman tersebut. Nah, di sini Pak Obed sudah memberikan format lembar kerja atau nanti bisa diisi oleh kalian yang ada di sini nama kelompoknya, terus anggota kelompoknya siapa saja itu tadi yang sudah Pak Obed tampilkan, terus nama minumannya tadi sudah disesuaikan ada air mineral, air soda, air jus. Nah, ini nanti keterangan halalnya. Kenapa bisa dikategorikan sebagai minuman halal? Ngoten nggih. Terus Pak Obed kasih waktu waktu 5 menit untuk berdiskusi. Silahkan bergabung dengan teman-temannya sesuai dengan kelompoknya dan nanti berdiskusi. Setelah berdiskusi, hasil dari diskusi tersebut kalian catat dan nanti salah satu dari anggota kelompok maju untuk menyampaikan mempresentasikan tentang hasil diskusi itu. Bisa ketua dan juru bicaranya nanti. Oke. Paham nggih? Ayo, paham semua nggih? Paham. Alhamdulillah. Ya, tentunya anak-anak hebat kalian itu harus paham tentang tugas kita. Silakan Pak Obed kasih waktu 5 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Sudah semua nggih? Sudah semua dari anak-anak sudah berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing. Selanjutnya disimpan dulu. Nah, disimpan dulu dan jangan disampaikan sebelum Pak Obed meminta untuk maju ke depan. Oke? Yang pertama, silahkan dari kelompok 1, yaitu Mas Syamsul Hadi atau Mbak Sofiatun, Mas Zainal Mutakin atau Mas Bahrun untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan sinten niki kelompok 1. Oh iya, Mas Syamsul Hadi tentang air mineral. Oke, silahkan. Iya, bagus. Terima kasih dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Iya. Oke. Terus kita lanjut ke kelompok 2 Pak, kenapa Siap, kok Bapak. belum disampaikan, Pak? Iya, Pak Obed belum menyampaikan apakah benar atau kurang tepat dari pernyataan kelompok 1, tapi nanti akan kalian ketahui setelah kita mengikuti materi yang nanti Pak Obed sampaikan. Lanjut kelompok 2, silahkan sinten niki ada Mas Bambang Isnanto, Mas Fatahillah, Mas Fuad Nur dan Mas Maulana Malikuddin. Saya, Bapak. Iya, diwakili Fatahillah, silakan Mas Fatahillah untuk menyampaikan hasil diskusinya. Tadi kita sudah berdiskusi, kita bersepakat bahwa
air soda itu termasuk minuman yang halal. Kenapa? Sebab tadi kita juga seperti Mas Samsul sudah melihat di situ ada label halalnya dari MUI. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada larangan dari agama. Kemudian yang ketiga, soda itu tidak berbahaya, bahkan bermanfaat. Itu Bapak. Jadi intinya air soda itu halal. Terima kasih. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan kita untuk kepada kelompok 2. Iya. Terima kasih yang tadi diwakili oleh Mas Fatahila. Selanjutnya kepada kelompok 3. Ada Mas Herjianto, Mas Abdul Goni, Mas Usmanto, dan Mas Laziwardi. Silahkan Mas. Sinten niki? Saya, Pak. Oh iya, Mas Abdul Goni, silahkan menyampaikan hasil Ya, Pak. diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok 3, Pak. Untuk jus buah itu dinyatakan halal, Bapak. Nggih. Karena dari buah itu tergantung banyak sekali vitamin-vitamin yang bermanfaat untuk tubuh. Di Nggih. antaranya bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, Bapak. Nggih. Terus bisa meningkatkan energi tubuh juga. Juga terus bisa membuat tidur kita lebih nyenyak, Bapak. Iya. Nah, ini kelas-kelas yang gemuk, Bapak harus banyak makan buah jus, Pak. Karena bisa menurunkan berat badan. Itu, Pak. Hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih. Iya, bagus. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Iya. Terima kasih Mas Abdul Goni yang mewakili dari kelompok 3. Nah, artinya apa anak-anak? Kalian sudah berdiskusi dan sudah Pak Ubed catat tentang hasil-hasil diskusi kalian dan sudah kalian rangkum. Tentunya ini nanti akan kalian sinkronkan, nggih. Akan kalian sinkronkan dengan materi yang nanti Pak Ubed sampaikan. Apakah sudah sesuai jawaban dari anak-anak itu? Nah, kalau belum, nanti bisa ditanyakan. Kenapa kok bisa seperti itu? Lah, itu nanti kita akan ketahui bersama. Mari kita awali pada materi kali ini, yaitu tentang arti minuman halal. Ya, tentunya pengertian ini penting, ya. Kalian harus tahu pengertiannya karena sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Arti minuman halal. Minuman halal adalah minuman yang baik yang dibolehkan meminumnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Itu tentunya sesuai dengan yang diperintahkan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Jadi tadi ada yang sudah menyampaikan, makanan minuman tersebut itu diperbolehkan sesuai dengan ajaran Islam. Ini hampir sama anak-anak, hampir sama dengan kemarin yang Pak Ubed telah sampaikan tentang materi makanan halal. Karena apapun makanannya, tetap minumannya adalah minuman yang halal. Oke, itu perlu diingat-ingat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian minuman halal, yang kedua adalah hukum kita minuman yang halal. Anak-anak, di sini Pak Ubed tampilkan yaitu dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 168. Iya, Mas Fatahillah malah bagus, itu sudah mendahului dan malah membacakan kepada kita, Bisa diulangi yang lebih jelas lagi? Dan ayo. Iya, tadi mohon maaf Bapak, saya praktek ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kunu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la
tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Wah, luar biasa Mas Fatahillah. Terima kasih Mas Fatahillah, nggih. Hebat sudah membacakan, bahkan lantunan lagunya ini merdu sekali. Nah, terima kasih sekali lagi pada Mas Fatahillah. Jadi sudah benar guys, sudah sesuai dengan makhrajul hurufnya atau sesuai dengan tajwidnya tadi yang disampaikan oleh Mas Fatahillah. Kalau boleh Pak Ubed ulangi sekali lagi untuk lebih menguatkan lagi guys. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi artinya apa anak-anak? Ya ayuhan nas, wahai para manusia, kulu, makanlah kalian mimma fil ardi, apa yang ada di bumi ini, halalan thayyiba, yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, kalau kita tidak mau dianggap sebagai temannya setan, maka apa? Kita harus mengikuti perintah dari Allah dan menjauhi larangannya. Di sini kita harus selalu mengkonsumsi baik itu makanan maupun terlebih lagi minuman yang halal. Okay? Jadi kita harus sesuai dengan perintah Al-Quran, kita harus mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita menerjang larangan dari Allah, maka kita nanti ya temannya setan. Karena apa? Kita sudah diingatkan, setan itu musuh bagi kita. Maka dari itu anak-anak harus yakini, karena dasar kita untuk selalu minuman yang halal itu adalah perintah dari Allah, baik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Jadi anak-anak ketahui bahwa ada dalilnya, ada dasar hukumnya. Yang kedua, tentunya anak-anak harus ingat bahwa segala sesuatu yang ada ini itu diperuntukkan kepada manusia, kepada kita semuanya, pada makhluk hidup. Jadi kita karena sudah dibekali dengan akal pikiran dan hati nurani, jadi harus bisa memilah sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena pada dasarnya itu segala sesuatu itu boleh anak-anak, boleh semuanya, asalkan tidak ada larangan. Kalau dalam kaidah usul fikih itu al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulat dalil ala tahrimi. Jadi segala sesuatu pada dasarnya itu boleh anak-anak. Nah, sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Itu harus kalian ingat-ingat, terutama dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Oke. Selanjutnya ini tentang jenis-jenis minuman halal. Kalau dasar tadi sudah, sekarang jenis-jenisnya. Nah, ini harus kalian pahami, karena kalian nanti akan mengetahui jawaban atau hasil diskusi kalian ini apakah sudah sesuai ataukah tidak, bisa dilihat pada penjelasan tentang jenis-jenis minuman halal. Tentunya ini sudah sesuai dengan kategori perintah-perintah dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang pertama, jenis minumannya itu harus tidak berbahaya. Ingat-ingat, tidak berbahaya. Berarti sebaliknya, kalau minuman tersebut mengandung unsur yang membahayakan,
baik itu secara fisik maupun rohani, nah itu maka dikategorikan minuman yang tidak halal lagi. Nah, tidak bisa dihalalkan. Oke? Harus tidak berbahaya. Yang kedua, yaitu tidak memabukkan. Minuman tersebut harus sesuai dengan perintah agama. Salah satunya itu tidak memabukkan. Kalau minuman tersebut memabukkan, walaupun sedikit saja, yang banyak itu memabukkan, walaupun sedikit tidak memabukkan, maka hukumnya sama dengan yang banyak tadi. Jadi haram, tidak diperbolehkan. Artinya kalau memabukkan itu tidak halal lagi. Yang ketiga, tidak najis. Baik itu ada unsur-unsur barang najis ataupun kecampuran najis di dalamnya. Jadi harus minuman tersebut itu suci. Oke. Harus suci, tidak kecampuran dari sesuatu yang najis. Yang keempat, yaitu didapat dengan cara yang halal. Ini penting anak-anak diingat-ingat. Walaupun minumannya itu minuman yang bagus, kemasannya bagus, bergizi, terus tidak ada yang membahayakan, tidak memabukkan, dan tidak najis, tetapi perlu diingat, didapat dengan cara yang tidak halal atau tidak dibenarkan, maka itu hukumnya haram. Oke, sudah tidak halal lagi. Nah, perlu diingat-ingat oleh anak-anak. Jadi cara mendapatkannya kita harus dengan cara yang benar atau yang halal. Oke, dari jawaban-jawaban anak-anak tadi, sesuai yang Pak Ubed sudah rangkum, seperti kelompok 1. Nah, di situ ada keterangan halalnya, Pak, melegakan yang haus dan tidak berbahaya. Nah, ini jenis minuman air mineral. Jadi di sini tidak berbahaya, tidak memabukkan, tidak najis, dan didapat dengan cara yang halal. Maka untuk air mineral seperti apa yang disampaikan kelompok 1, berarti betul atau salah, Cah? Ya? Untuk kelompok 1. Betul. Iya, betul ya. Betul. Berarti untuk kelompok 1 ini sudah sesuai, ya. Berarti air mineral tersebut itu dikategorikan minuman yang halal. Yang kedua, dari kelompok soda tadi, walaupun bentuknya seperti apa itu, Cah? Airnya dapat Berbusa. muncrat seperti itu ya, tetapi di situ tidak ada hal yang membahayakan atau unsur yang berbahaya. Nah, minuman tersebut dikategorikan minuman halal. Kenapa? Tidak memabukkan, tidak najis, dan tentunya didapat dengan cara yang halal. Oke. Dari kelompok 3, jawabannya tadi itu untuk jus. Jus itu tentunya tidak berbahaya, ya. Malah itu menyehatkan. Tadi jawabannya itu banyak vitaminnya, Pak. Betul. Itu bermanfaat untuk tubuh atau kesehatan. Nah, tadi menurunkan berat badan, Pak. Lah ini juga bermanfaat supaya yang mempunyai lemak tubuh atau lemak di badannya itu banyak, sering-seringlah minum minuman yang mengandung vitamin, terutama yang terdapat dalam buah-buahan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah. Oke. Ngapain sih, Pak, kita mengkonsumsi minum-minuman yang halal? Yang penting minum, kita terhindar dari haus. Nah, tapi karena kita belajar pada mata pelajaran fikih, harus tentu terkait hukum-hukum. Apa yang diperbolehkan menurut agama itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan berguna, baik itu secara jasmani maupun rohani. Jadi hikmah atau manfaat mengkonsumsi minuman halal yang pertama tentunya akan menyehatkan kita, sehat secara jasmani maupun rohani. Oke, manfaatnya tentu seperti jus tadi,
dapat menurunkan berat badan, Pak. Terus ada kelompok 1 itu melegakan haus, Pak. Air mineral itu. Nah, itu tentunya akan sering-sering kita mengkonsumsi minum-minuman yang halal, membuat kita baik itu pada badan maupun tubuh kita itu akan sehat secara fisik, secara jasmani maupun secara rohani. Yang kedua, tentunya doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa, Pak? Kok cepat dikabulkan, Pak? Karena apa, Cah? Karena Allah itu suka bersih. Bersih di sini juga bukan berarti hanya sekedar bersih secara fisik, secara jasmani, tetapi juga rohani. Kalau kita mengkonsumsi minum-minuman yang haram, ya, walaupun secara fisik kita kelihatan sehat, tetapi dalam rohani kita, kalau kita mengkonsumsi minuman yang haram, ini akan merusak jiwa kita, merusak rohaniyah kita. Nah, maka Allah akan lebih cepat mengabulkan, yaitu doa kalau kita sering mengkonsumsi minuman halal. Karena apa juga? Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya gitu ya. Maka hikmah yang kedua yaitu doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan terhindar dari api neraka, ya. Kenapa, Pak? Ini sesuai dengan janji Allah, barang siapa yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah akan dimasukkan ke dalam surga dan akan dijauhkan atau dihindarkan dari api neraka. Jadi jelas orang yang suka minum minuman yang halal karena sesuai dengan perintah Allah ini akan terhindar dari api neraka. Manfaat atau hikmah yang keempat ini menumbuhkan perbuatan yang baik, anak-anak. Duh, kok bisa, Pak? Perhatikan, ketika kita sering mengkonsumsi minum-minuman atau makanan yang halal, karena sesuai dengan perintah Allah, secara otomatis tubuh kita akan merespon, jiwa kita akan merespon. Nah, apa, Pak? Iya, kita akan secara dengan sendiri, secara fitrahnya kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena apa? Secara fisik kita selalu mengkonsumsi minuman yang bersih atau halal, jadi jiwa badan kita sehat. Secara rohani kita juga akan bersih, jiwa kita akan jernih. Karena apa? Yang kita konsumsi adalah minum-minuman yang halal. Jadi nanti dalam aplikasinya kita akan selalu berbuat yang baik. Oke, itu anak-anak tentang manfaat dan hikmah mengkonsumsi minuman yang halal. Sampai sini anak-anak ada pertanyaan mungkin yang belum jelas atau masih kurang? Silahkan ditanyakan apa saja itu agar nantinya pembelajaran ini kalian pahami secara menyeluruh, ya. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Sudah paham, Bapak. Cukup, Pak. Oke, Mas Barudin. Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah jelas sekali penjelasannya, Pak. Ya, anak-anak, ini kayaknya waktu sudah selesai untuk pembelajaran kita kali ini. Insya Allah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang, ya. Alhamdulillah. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada anak-anak, anak-anak yang hebat semuanya, ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kita mendapatkan kemudahan terbukanya untuk keilmuan kita dan nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk itu kami minta untuk Mas Abdul Ghani untuk memimpin kita untuk doa penutup pembelajaran. Oke, silakan Mas Abdul Ghani. Ya, mari kita
kita tutup hari ini dengan bacaan doa mengakhiri belajar atau Suratul Masjid ya. Mari berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Terima kasih sekali lagi. Mau kita akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.